Gadis kecil pengemis berteriak kepada miliuner yang mengalami kecelakaan. Jangan masuk ke ambulans itu. Peringatannya yang tak terduga menyelamatkan nyawa miliuner itu dan ia sangat terkejut dengan apa yang terjadi setelahnya. Bagaimana bisa gadis kecil itu tahu detail spesifik itu? Tonton kisah mengejutkan ini sampai akhir. Di stasiun kereta Kota Tua Yogyakarta yang ramai, seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Ayu berlari-lari dengan kaki telanjang dan pakaian lusuh. Matanya yang besar dan gelap menyorotkan kekhawatiran mendalam saat dia melihat sosok pria berjas mewah berjalan dengan langkah tegap menuju kereta ekspres Argo Lawu yang akan berangkat dalam beberapa menit. Pria itu adalah Bapak Surya Wijaya, seorang pengusaha ternama pemilik Wijaya Group yang dikenal dengan sikapnya yang dingin dan arogansinya. "Pak, jangan naik kereta itu," teriak Ayu dengan suara melengking yang menggema di seluruh stasiun. Beberapa penumpang menoleh, menatap dengan rasa ingin tahu. Sementara yang lain melemparkan pandangan tidak nyaman pada gadis kecil yang berani berteriak begitu keras. Bapak Surya bahkan tidak menoleh. Dengan sikap acuh tak acuh yang sudah menjadi ciri khasnya, dia melanjutkan langkahnya menuju gerbong kelas eksekutif. Asistennya, Bapak Hendra Gunawan, berjalan tepat di belakangnya sambil membawa tas kerja dan beberapa dokumen penting. Tanpa disadari Surya, Hendra melemparkan pandangan tajam pada gadis kecil itu, seolah memperingatkannya untuk diam. Ayu tidak menyerah. Dengan tekad kuat yang tidak biasa dimiliki anak seusianya, dia berlari menerobos kerumunan penumpang. "Pak, tolong dengarkan saya. Bahaya, ada bahaya," teriaknya lagi, lebih keras dari sebelumnya. Seorang petugas keamanan stasiun bergerak untuk menangkap Ayu, tapi dengan lincah gadis kecil itu berkelit dan berlari menuju gerbong terakhir kereta. Memanfaatkan tubuhnya yang mungil, dia berhasil menyelinap masuk tanpa terlihat. Di dalam gerbong eksekutif yang mewah, Bapak Surya duduk dengan nyaman di kursinya. Dia membuka laptop dan mulai memeriksa dokumen-dokumen penting untuk rapat bisnis di Jakarta. Hendra duduk di sampingnya, sesekali melirik jam tangannya dengan gelisah. "Semua persiapan untuk presentasi di hadapan Dewan Direksi PT Nusantara sudah lengkap?" tanya Surya, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Sudah, Pak. Semua data sudah saya siapkan, termasuk analisis risiko akuisisi yang Bapak minta," jawab Hendra dengan nada profesional. Namun ada sesuatu yang tidak beres dalam suaranya, sebuah kegelisahan halus yang tidak disadari oleh Surya. Kereta mulai bergerak meninggalkan stasiun Yogyakarta dengan perlahan. Sementara itu, di gerbong belakang, Ayu meringkuk di bawah kursi kosong, berharap tidak ada yang melihatnya. Dia menggenggam erat sebuah medalion kecil yang tergantung di lehernya, satu-satunya harta berharga yang dia miliki, pemberian dari ibu yang tidak pernah dia kenal. Setelah kereta melaju stabil, Ayu keluar dari persembunyiannya dan mulai berjalan perlahan dari gerbong ke gerbong, mencari Bapak Surya. Beberapa penumpang menatapnya dengan heran, tapi tidak ada yang menegurnya. Mungkin mereka mengira dia bersama orang tuanya di gerbong lain. Di gerbong restorasi, Ayu berpapasan dengan seorang pria paruhbaya yang sedang menikmati secangkir kopi. Pria itu, Bapak Raden Atmaja, tertegun melihat gadis kecil lusuh berjalan sendirian. Ada sesuatu yang familiar dari wajah anak itu, meskipun dia tidak bisa mengingatnya dengan pasti. "Adik kecil, kamu sendirian. Mana orang tuamu?" tanya Raden dengan ramah. Ayu menunduk takut menjawab, tapi kemudian dia menatap wajah Raden dan merasa bahwa pria ini bisa dipercaya. "Saya mencari Bapak Surya Wijaya. Ini penting, Pak." Raden tersenyum tipis mendengar nama itu. "Surya Wijaya. Kenapa kamu mencari orang seperti dia? Dia dalam bahaya, Pak. Saya harus memperingatkannya." Raden menatap Ayu dengan penuh tanda tanya. Apa hubungan gadis kecil ini dengan Surya Wijaya, pengusaha kejam yang telah menghancurkan bisnisnya 5 tahun lalu? Apakah ini semacam kebetulan yang aneh atau takdir sedang bermain-main dengannya? "Dia ada di gerbong eksekutif depan. Tapi, Nak, kamu tidak punya tiket kan? Kamu bisa dapat masalah," kata Raden sambil menyesap kopinya. "Saya tidak peduli dengan masalah. Saya hanya peduli dia harus selamat," jawab Ayu dengan keyakinan yang membuat Raden tertegun.
Sementara itu, di gerbong eksekutif, Bapak Surya menerima telepon yang membuatnya terkejut. Wajahnya yang biasanya tenang, kini berubah tegang. Apa? Maksudmu saham kita jatuh 30% dalam 1 jam? Itu tidak mungkin, bentaknya pada seseorang di ujung telepon. Hendra tampak gelisah di sampingnya, pura-pura sibuk dengan tabletnya. Tanpa disadari Surya, sebuah senyum tipis tersungging di wajah asistennya itu. Tepat saat Surya mengakhiri panggilannya dengan kesal, pintu gerbong terbuka dan masuklah Ayu dengan napas terengah-engah. Beberapa penumpang kelas eksekutif menatapnya dengan heran dan tidak senang, merasa terganggu dengan kehadiran anak lusuh di gerbong mewah mereka. "Kamu!" Surya terkejut melihat gadis kecil yang berteriak di stasiun kini berdiri di hadapannya. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Di mana? Orang tuamu?" "Pak Surya, saya mohon dengarkan saya," kata Ayu dengan suara bergetar, namun penuh tekad. "Kereta ini dalam bahaya dan..." Dia menelan ludah sebelum melanjutkan, "Ini ada hubungannya dengan Ibu Mayang." Mendengar nama itu, wajah Surya berubah pucat. Mayang adalah nama yang sudah lama tidak didengarnya, nama yang menimbulkan luka mendalam di hatinya. Nama istrinya yang menghilang 7 tahun lalu tanpa jejak. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Surya dengan suara rendah, matanya menatap tajam gadis kecil di hadapannya. "Dan bagaimana kamu tahu tentang Mayang?" Sebelum Ayu sempat menjawab, Hendra berdiri dan berusaha mengusir gadis itu. "Maaf Pak, biar saya tangani anak ini. Mungkin dia hanya pengemis yang mencari perhatian." "Tidak!" Ayu berseru, matanya menatap Surya dengan sungguh-sungguh. "Saya tinggal di panti asuhan Cahaya Kasih, panti yang dibiayai oleh perusahaan Bapak. Saya tahu tentang Ibu Mayang dari mimpi-mimpi saya, dan saya tahu bahwa jika Bapak terus berada di kereta ini, sesuatu yang buruk akan terjadi." Beberapa penumpang mulai memperhatikan dengan penasaran. Seorang pramugari kereta mendekat, berniat mengeluarkan Ayu dari gerbong eksekutif. Tapi Surya mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pramugari untuk menunggu. Ada sesuatu dari gadis kecil ini yang mengusik Surya. Mungkin tatapan matanya yang mengingatkannya pada seseorang, atau keberaniannya yang tidak biasa, atau mungkin fakta bahwa dia menyebut nama yang selama ini hanya diketahui oleh lingkaran terdekatnya. Suasana di gerbong eksekutif menjadi tegang. Bapak Surya menatap Ayu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebingungan, kecurigaan, dan secercah keingintahuan yang tidak bisa dia sembunyikan. "Semua penumpang harap kembali ke tempat duduk masing-masing," kata pramugari dengan sopan, berusaha meredakan situasi. "Dan untuk anak ini, dia bersamaku," potong Surya tiba-tiba, membuat semua orang terkejut, termasuk Hendra, yang wajahnya langsung berubah pucat. "Beri dia makanan dan minuman, dia pasti lapar." Ayu menatap Surya dengan mata berbinar. Ini pertama kalinya ada orang yang membelanya, terutama orang sekelas Bapak Surya Wijaya. "Tapi Pak," Hendra berbisik, "anak ini mungkin hanya mencari keuntungan. Bisa jadi dia dikirim pesaing untuk mengganggu pertemuan penting kita di Jakarta." Surya mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Hendra untuk diam. "Aku ingin bicara dengan gadis ini sendirian." Hendra mundur dengan enggan, sementara Surya mempersilakan Ayu duduk di kursi di hadapannya. Kereta terus melaju meninggalkan kota Yogyakarta, memasuki lanskap pedesaan Jawa Tengah yang hijau membentang. "Jadi," mulai Surya dengan nada serius, "ceritakan padaku tentang dirimu dan bagaimana kamu tahu tentang Mayang." Ayu menelan ludah, jemarinya bermain dengan medalion di lehernya. "Nama saya Ayu, Pak. Saya sudah tinggal di panti asuhan Cahaya Kasih sejak bayi. Pengasuh saya bilang saya ditemukan di depan panti dengan hanya medalion ini." Dia menunjukkan medalion perak yang tergantung di lehernya. Mata Surya terpaku pada medalion itu. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengulurkan tangannya. "Boleh aku melihatnya?" Ayu melepas medalion itu dan menyerahkannya. Surya membuka medalion tersebut, dan tampaklah foto seorang wanita cantik di dalamnya. Wajahnya berubah seketika, seolah melihat hantu. "Ini milik Mayang," katanya dengan suara pelan. "Medalion ini kuberikan padanya saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Bagaimana bisa ada padamu?"
Sebelum Ayu sempat menjawab, telepon Surya berbunyi lagi. Wajahnya semakin tegang saat membaca pesan yang masuk. "Ini tidak mungkin," gumamnya. "Ada apa, Pak?" tanya Ayu dengan polos. "Saham perusahaanku jatuh drastis tanpa alasan yang jelas. Seseorang sepertinya sedang melakukan sabotase." Surya menatap Ayu dengan tatapan menyelidik. "Dan kamu muncul di saat yang bersamaan, membawa medalion istriku yang hilang. Apa ini semua bukan kebetulan?" "Saya bersumpah tidak tahu apa-apa, Pak," jawab Ayu dengan sungguh-sungguh. "Saya hanya tahu bahwa saya harus menghentikan Bapak naik kereta ini. Dalam mimpi saya, kereta ini, dia berhenti, tidak yakin bagaimana melanjutkan." "Kereta ini kenapa?" desak Surya. "Kereta ini akan mengalami kecelakaan di jembatan besar," jawab Ayu pelan. Di gerbong lain, Raden Atmaja duduk dengan gelisah. Pertemuan tak terduga dengan gadis kecil itu membangkitkan kenangannya akan masa lalu yang kelam. 5 tahun lalu, bisnis perhotelannya hancur setelah Surya Wijaya mengekspos praktik bisnisnya yang tidak sepenuhnya bersih, meskipun Raden selalu merasa bahwa ada yang tidak beres dengan bukti-bukti yang diajukan Surya. Seolah ada yang merekayasa semuanya. Raden mengeluarkan ponselnya, melihat foto lama dirinya bersama seorang wanita muda yang tersenyum bahagia. Wanita itu adalah Mayang, sepupunya, yang kemudian menikah dengan Surya Wijaya dan menghilang secara misterius 7 tahun lalu. Raden selalu mencurigai bahwa Surya terlibat dalam hilangnya Mayang, tapi dia tidak pernah memiliki bukti. Sementara itu, di gerbong belakang, Hendra bertemu dengan seseorang secara diam-diam. Orang itu adalah Bambang, seorang petugas kereta yang ternyata adalah komplotannya. "Semua berjalan sesuai rencana?" tanya Hendra dengan suara rendah. Bambang mengangguk. "Ya, perangkat sudah dipasang di bawah gerbong 5. Ketika kereta mencapai jembatan Sungai Progo, semua akan terjadi sesuai rencana." "Bagus," Hendra tersenyum puas. "Setelah bertahun-tahun bekerja seperti anjing untuk Surya, akhirnya aku akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Dengan bukti palsu yang sudah kusiapkan, aku akan menjadi pemilik Wijaya Group setelah dia tidak ada." "Tapi ada masalah," lanjut Bambang dengan nada khawatir. "Ada gadis kecil yang sepertinya tahu sesuatu. Dia berusaha memperingatkan Surya di stasiun." Wajah Hendra mengeras. "Gadis kecil? Maksudmu anak lusuh yang berteriak itu? Bagaimana mungkin dia tahu?" "Entahlah, tapi dia sekarang bersama Surya di gerbong eksekutif. Ini bisa merusak semua rencana kita," Hendra menggerutu. "Aku harus menyingkirkan gadis itu sebelum dia mengatakan sesuatu yang membahayakan." Kembali di gerbong eksekutif, Surya mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tidak pernah dilihat orang lain. Dia mendengarkan cerita Ayu dengan saksama, sesekali menanyakan detail tentang kehidupannya di panti asuhan. "Jadi kamu tidak pernah tahu siapa orang tuamu?" tanya Surya. Ayu menggeleng sedih. "Tidak, Pak. Tapi saya selalu bermimpi tentang seorang ibu yang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk saya. Dan dalam mimpi itu, dia selalu menggunakan medalion ini." Surya terdiam, pikirannya berkecamuk. Mayang menghilang 7 tahun lalu, dan Ayu kira-kira berusia 7 tahun. Mungkinkah? Tapi tidak. Itu tidak mungkin. Mayang tidak pernah hamil selama mereka bersama, kecuali jika ada sesuatu yang tidak dia ketahui. "Ayu," katanya dengan suara lembut, "bisakah kamu menyanyikan lagu yang kamu dengar dalam mimpimu itu?" Ayu mengangguk dan mulai menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur dengan suara kecilnya yang manis. Darah Surya seolah membeku. Itu adalah lagu yang sering dinyanyikan Mayang, lagu yang dia ciptakan sendiri dan tidak pernah dinyanyikan di depan orang lain selain Surya. Sebelum Surya bisa bertanya lebih jauh, Hendra kembali dengan wajah panik yang dibuat-buat. "Pak, ada panggilan darurat dari kantor pusat. Saham kita terus turun dan Dewan Direksi meminta penjelasan segera." Surya menghela napas. "Baiklah, aku akan menelepon mereka." Dia menatap Ayu. "Kamu tunggu di sini, kita belum selesai bicara." Saat Surya pergi untuk menelepon, Hendra menatap Ayu dengan tatapan dingin. "Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, anak kecil, tapi kamu tidak akan merusak rencanaku." "Rencana apa, Pak?" tanya Ayu dengan berani. Hendra tersenyum sinis.
akan tahu, atau mungkin tidak akan pernah tahu. Dia berbalik dan mengikuti Surya. Ayu merasakan bahaya mengancam. Dengan insting seorang anak yang telah belajar bertahan hidup di jalanan, dia memutuskan untuk mencari bantuan. Dia keluar dari gerbong eksekutif dan berlari menuju gerbong restorasi, mencari pria ramah yang tadi berbicara dengannya. Di sana, dia menemukan Raden yang masih duduk merenung. Pak, tolong saya," seru Ayu dengan napas terengah-engah. Raden terkejut melihat gadis kecil itu kembali. "Ada apa, Nak?" "Bapak Surya dalam bahaya, dan saya juga. Pak Hendra, asistennya, dia punya rencana jahat." Raden menatap Ayu dengan serius. "Hendra Gunawan, dia asisten Surya yang selalu mengikutinya kemana-mana itu." Ayu mengangguk cepat. Dia bilang ada sesuatu yang akan terjadi di jembatan Sungai Progo dan Ayu ragu-ragu, tidak yakin apakah harus menceritakan tentang medalion dan hubungannya dengan Mayang. "Dan apa, Nak?" tanya Raden lembut. "Dan saya pikir saya mungkin adalah anak Ibu Mayang, istri Pak Surya yang hilang." Raden terperangah. Dia menatap wajah Ayu dengan saksama, dan untuk pertama kalinya, dia melihat kemiripan yang tak terbantahkan. Mata bulat yang sama, hidung mungil yang serupa, dan terutama senyum kecil yang identik dengan sepupunya, Mayang. "Ya Tuhan," bisiknya, kamu benar-benar mirip dengan Mayang." Sementara itu, di ruang komunikasi kereta, Surya sedang berbicara dengan dewan direksi perusahaannya melalui telepon. Wajahnya semakin tegang seiring berjalannya percakapan. Kereta Argo Lawu melaju kencang menembus kabut tipis yang menyelimuti pegunungan Jawa Tengah. Di gerbong restorasi, Raden dan Ayu terlibat dalam percakapan serius. Raden masih tidak percaya dengan kemiripan gadis kecil ini dengan Mayang, sepupu yang sangat disayanginya. "Jadi kamu benar-benar yakin bahwa Bapak Hendra merencanakan sesuatu yang berbahaya?" tanya Raden, masih mencoba mencerna semua informasi yang baru didapatkannya. Ayu mengangguk dengan yakin. "Saya mendengar sendiri, Pak. Dia bilang ada sesuatu yang akan terjadi di jembatan Sungai Progo." Raden mengerutkan kening. Jembatan Sungai Progo masih sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Kita harus memperingatkan masinis dan petugas kereta. "Mereka tidak akan percaya pada kita," kata Ayu dengan sedih. "Pak Hendra punya teman di antara petugas kereta. Saya melihatnya berbicara dengan seorang petugas bernama Bambang." Raden terdiam sejenak berpikir keras. Meskipun dia pernah menjadi rival bisnis Surya dan masih menyimpan dendam atas kehancuran bisnisnya, dia tidak bisa membiarkan sebuah kecelakaan terjadi dan membahayakan nyawa banyak orang, termasuk kemungkinan keponakannya sendiri jika Ayu memang benar adalah anak Mayang. "Kita harus kembali ke Bapak Surya," kata Raden akhirnya. "Hanya dia yang punya cukup wewenang untuk menghentikan kereta ini." Sementara itu, di ruang komunikasi, Surya mengakhiri panggilan teleponnya dengan wajah pucat. Situasi perusahaannya semakin genting. Seseorang telah membocorkan informasi palsu ke media bahwa Wijaya Group terlibat dalam skandal korupsi besar, membuat sahamnya jatuh bebas. "Ini pasti bukan kebetulan," gumam Surya pada dirinya sendiri. Pertama medalion Mayang muncul, kemudian masalah perusahaan, dan sekarang peringatan tentang kereta ini. Hendra masuk ke ruangan dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. "Bagaimana, Pak? Ada kabar baik?" Surya menatap Hendra dengan tajam. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun bekerja sama, dia mulai mempertanyakan loyalitas asistennya ini. "Tidak, situasinya semakin buruk, dan anehnya, semua ini terjadi tepat ketika kita dalam perjalanan penting ke Jakarta. Mungkin memang ada yang ingin menggagalkan pertemuan kita dengan PT Nusantara," kata Hendra, berusaha mengalihkan kecurigaan. "Ngomong-ngomong, gadis kecil itu menghilang dari gerbong eksekutif." "Apa?" Surya terkejut. "Kemana dia pergi?" "Entahlah. Mungkin dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan kabur." Hendra mengangkat bahu, pura-pura tidak peduli. Surya bergegas keluar, mencari Ayu. Ada terlalu banyak kebetulan yang terjadi, dan medalion Mayang adalah bukti bahwa gadis kecil itu mungkin tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Tepat saat itu, kereta mulai melambat secara mendadak, membuat para penumpang terkejut. Suara pengumuman terdengar.
Para penumpang yang terhormat, kereta akan berhenti sejenak di stasiun Kalasan untuk pemeriksaan teknis. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Surya mengerutkan kening. Stasiun Kalasan tidak ada dalam jadwal pemberhentian Argo Lawu yang merupakan kereta ekspres. Dia segera menuju ke gerbong depan untuk berbicara dengan masinis. Di gerbong restorasi, Raden dan Ayu juga mendengar pengumuman tersebut. Stasiun Kalasan? Raden bergumam heran. Setahuku, stasiun itu sudah tidak beroperasi sejak 5 tahun lalu. Pak Raden, Ayu tiba-tiba berkata dengan suara bergetar. Dalam mimpi saya ada stasiun tua yang dikelilingi kabut. Di sanalah saya melihat Ibu Mayang. Raden menatap Ayu dengan serius. Kalasan memang dikenal sebagai stasiun berhantu sejak ditutup. Tempat itu selalu diselimuti kabut, terutama di pagi hari seperti ini. Kereta perlahan berhenti di sebuah stasiun tua yang hampir ditinggalkan. Pelataran stasiun dipenuhi kabut tipis, memberikan nuansa misterius. Hanya ada beberapa petugas yang terlihat dan tidak ada penumpang yang naik atau turun. Surya turun dari kereta, diikuti oleh beberapa penumpang penasaran, termasuk Raden dan Ayu yang mengikuti dari kejauhan. Stasiun Kalasan terlihat seperti sudah lama tidak digunakan, dengan cat mengelupas dan beberapa bagian bangunan yang rusak. Di sudut stasiun, Surya melihat sebuah plakat tua yang mencuri perhatiannya. Plakat itu menunjukkan nama perusahaan transportasi lama, PT Wijaya Transindo. Dia tertegun. Itu adalah nama perusahaan pertamanya yang dia jual 7 tahun lalu, tepat sebelum Mayang menghilang. Aneh, gumam Surya. Mengapa plakat ini masih ada di sini? Sementara Surya termenung, Ayu merasakan sesuatu menariknya ke arah hutan kecil di belakang stasiun. Tanpa disadari Raden, gadis kecil itu melangkah menjauh, seolah dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Di hutan itu, Ayu menemukan sebuah pondok kecil tersembunyi di antara pepohonan. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, dia mendekati pondok tersebut dan mengintip melalui jendela yang kotor. Di dalam, meskipun gelap, dia bisa melihat sebuah meja dengan foto-foto yang berserakan. Ayu memberanikan diri untuk masuk. Pintu pondok tidak terkunci dan berderit saat dia membukanya. Di dalam pondok, Ayu menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Foto-foto di atas meja adalah foto Bapak Surya dan istrinya, Mayang. Ada juga foto-foto lain yang menunjukkan Hendra sedang mengawasi pasangan itu dari kejauhan, seperti seorang penguntit. Di salah satu sudut ruangan, Ayu menemukan sebuah buku harian usang. Dia membukanya dan mulai membaca tulisan tangan yang rapi. 10 Mei 2018. Dia masih tidak menyadari perasaanku. Setiap hari aku melihatnya tersenyum pada Surya, padahal akulah yang selalu ada untuknya, bukan pria arogan itu. Aku yang selalu mendengarkan keluh kesahnya, aku yang memahaminya lebih dari siapapun. Ayu tidak sepenuhnya mengerti isi buku harian itu, tapi dia tahu ini penting. Dia memasukkan buku itu ke dalam saku bajunya yang lusuh. Saat akan keluar dari pondok, Ayu mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan panik, dia bersembunyi di bawah meja. Pintu terbuka dan masuklah Hendra bersama petugas kereta bernama Bambang. "Kau yakin gadis itu tidak mengikutimu?" tanya Hendra dengan nada tegang. "Tenang saja, Bos. Dia masih di stasiun bersama Raden Atmaja," jawab Bambang. "Raden Atmaja? Sepupu Mayang itu? Kenapa dia bisa ada di kereta ini?" Hendra tampak terkejut dan kesal. "Entahlah, tapi ini semakin rumit. Gadis itu sepertinya punya hubungan dengan Mayang." Hendra mengepalkan tangannya dengan marah. "Tidak mungkin. Mayang tidak pernah punya anak. Kecuali apa, Bos? Kecuali jika dia hamil sebelum dia menghilang." Hendra meralat ucapannya dengan cepat. "Jantung." Ayu berdebar kencang mendengar percakapan ini. Dia berusaha keras untuk tidak bergerak atau menimbulkan suara sekecil apapun. "Jadwal kita terpaksa berubah," lanjut Hendra. "Kita tidak bisa menunggu sampai jembatan Sungai Progo. Terlalu berisiko dengan kehadiran Raden dan gadis itu. Kita harus melakukannya segera setelah kereta berangkat dari stasiun ini." "Tapi perangkatnya sudah diatur untuk jembatan," protes Bambang.
Kalau begitu ubah pengaturannya. Aku tidak peduli bagaimana caranya, yang penting Surya harus lenyap sebelum kita tiba di stasiun berikutnya. Dokumen-dokumen palsu sudah kusiapkan untuk mengambil alih perusahaan segera setelah dia tiada. Mereka berdua keluar dari pondok, meninggalkan Ayu yang gemetar ketakutan di bawah meja. Setelah yakin mereka sudah pergi, gadis kecil itu keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang mungkin kembali ke stasiun. Di stasiun, Surya sedang berbicara dengan kepala stasiun, mencoba mencari tahu alasan pemberhentian mendadak ini. Raden terlihat panik, mencari Ayu yang tiba-tiba menghilang. "Ayu, di mana kamu?" panggil Raden dengan cemas. Tiba-tiba, Ayu muncul dari arah hutan berlari dengan tergesa-gesa. "Pak Raden, Pak Surya," teriaknya. Surya dan Raden menoleh bersamaan. Untuk pertama kalinya, dua rival bisnis itu berdiri berdampingan, dipersatukan oleh kekhawatiran terhadap gadis kecil yang sama. "Ayu, dari mana saja kamu?" tanya Raden dengan nada lega bercampur khawatir. "Pak Hendra," Ayu berusaha berbicara di antara napasnya yang terengah-engah. Dia yang merencanakan semuanya. Dia punya pondok di hutan itu dan ada foto-foto Pak Surya dan Ibu Mayang di sana. Dan dia bilang akan melakukan sesuatu terhadap kereta ini segera setelah berangkat dari stasiun. Surya dan Raden saling bertukar pandang. Keterkejutan tergambar jelas di wajah keduanya. "Hendra?" Surya mengulang nama asistennya dengan nada tidak percaya. "Tidak mungkin. Dia sudah bekerja denganku selama 7 tahun. Dia orang kepercayaanku." "Justru itulah masalahnya, Pak." Ayu bersikeras menarik buku harian dari sakunya. "Lihat ini. Saya menemukannya di pondok itu." Surya mengambil buku harian usang itu dan mulai membacanya. Wajahnya berubah pucat saat membaca halaman demi halaman yang berisi obsesi Hendra terhadap Mayang. Ketika sampai pada catatan terakhir, tangannya gemetar hebat. 15 Juni 2018, hari ini aku melakukannya. Aku tidak punya pilihan. Mayang menolak untuk meninggalkan Surya meskipun sudah kuberitahu tentang bayinya. Dia malah mengancam akan memberitahu Surya tentang rahasia ini. Aku tidak bisa membiarkannya. Sekarang dia aman di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Suatu hari nanti, ketika aku berhasil menghancurkan Surya, aku akan menjemputnya dan bayi itu. Dan kami akan memulai hidup baru. "Bayi?" Surya mengangkat wajahnya, menatap Ayu dengan tatapan tak percaya. "Mayang hamil?" Raden, yang juga membaca buku harian itu dari balik bahu Surya terperangah. Jadi itu sebabnya Mayang menghilang secara misterius. Dan Ayu, dia menatap gadis kecil itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu adalah putri Mayang dan Surya." Surya jatuh terduduk di bangku stasiun, seolah kakinya tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Dia menatap Ayu, benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Mata bulat itu, hidung mungil itu, dan terutama senyum kecil yang hanya dimiliki oleh satu orang yang pernah dia kenal, Mayang istrinya. "Tapi, bagaimana kamu bisa tahu tentang kereta ini? Tentang bahaya yang akan terjadi?" tanya Surya, masih berusaha mencerna semua informasi mengejutkan ini. "Saya tidak tahu pasti, Pak," jawab Ayu jujur. "Sejak kecil saya sering bermimpi tentang Ibu Mayang. Dalam mimpi dia selalu memperingatkan tentang bahaya dan kereta. Tadi malam mimpi itu sangat jelas. Ibu Mayang menunjukkan pada saya wajah Bapak dan kereta Argo Lawu. Dia bilang, saya harus menghentikan Bapak naik kereta itu. Tiba-tiba terdengar suara peluit panjang. Kereta akan segera berangkat. Kita harus menghentikan kereta ini, kata Surya dengan tegas, bangkit dari duduknya. Hendra berencana melakukan sesuatu yang berbahaya. Mereka berlari ke arah masinis, tapi terlambat. Kereta sudah mulai bergerak. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga melompat naik ke gerbong terdekat. Di dalam kereta, suasana tampak normal. Para penumpang kembali ke aktivitas mereka tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Surya, Raden, dan Ayu bergegas ke gerbong depan untuk menemui masinis. Kita harus berpencar, usul Raden. "No, Surya, kamu cari Hendra. Aku akan ke masinis. Ayu, kamu tunggu di sini dan jangan kemana-mana." "Tidak," tolak Ayu dengan tegas. "Saya ikut Bapak Surya. Saya tahu seperti apa Pak Hendra."
Surya menatap gadis kecil itu, putrinya, dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Baiklah, tapi tetap di sampingku. Mereka berpencar. Raden menuju ke ruang masinis di gerbong paling depan, sementara Surya dan Ayu mencari Hendra di gerbong-gerbong penumpang. Di ruang masinis, Raden menemukan situasi yang mencurigakan. Masinis asli terikat dan tidak sadarkan diri di sudut ruangan, sementara Bambang, petugas kereta yang bekerja sama dengan Hendra, sedang mengendalikan kereta. "Hei, apa yang kau lakukan?" seru Raden. Bambang berbalik, terkejut melihat Raden. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" "Aku Raden Atmaja, dan aku tahu apa yang kau dan Hendra rencanakan," kata Raden dengan tegas. "Hentikan kereta ini sekarang." "Juga," Bambang tertawa. "Terlambat, dalam 5 menit perangkat yang kami pasang akan aktif dan kereta ini akan tergelincir dari rel. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Raden tidak buang waktu. Dia menyerang Bambang dan terjadilah perkelahian. Sengit di ruang masinis sempit itu. Dengan pengalaman bela diri yang dia miliki, Raden berhasil melumpuhkan Bambang dan mengikatnya. Setelah memastikan Bambang tidak bisa bergerak, Raden membangunkan masinis asli dan bersama-sama mereka berusaha memperlambat kereta. Tapi sistem rem tampaknya sudah dirusak. "Tidak bisa," seru masinis panik. "Remnya tidak berfungsi, kereta akan terus melaju hingga perangkat itu aktif." "Di mana perangkatnya?" tanya Raden dengan napas terengah. "Di bawah gerbong 5, jawab Bambang dengan senyum sinis. "Tapi kalian tidak akan bisa mencapainya saat kereta sedang berjalan. Itu bunuh diri." Sementara itu, Surya dan Ayu mencari Hendra di setiap gerbong. Mereka akhirnya menemukannya di gerbong bagasi, sedang mempersiapkan sesuatu yang tampak seperti parasut. "Hendra," panggil Surya dengan suara dingin. Hendra berbalik, terkejut melihat Surya dan Ayu berdiri di hadapannya. "Bos," katanya, berusaha terdengar normal. "Apa yang kau lakukan di sini dengan anak ini?" "Jangan berpura-pura lagi," kata Surya melangkah maju dengan tatapan marah. "Aku sudah tahu semuanya. Tentang obsesimu pada Mayang, tentang rencanamu menghancurkan kereta ini, tentang putri kami yang kau buang ke panti asuhan." Wajah Hendra berubah, topeng keramahan yang selama ini dikenakannya runtuh seketika. "Ya, aku mencintai Mayang lebih dari yang pernah kau lakukan," teriaknya dengan amarah tertahan. "Dia harusnya bersamaku, bukan denganmu. Kau tidak pernah menghargainya. Terlalu sibuk dengan perusahaanmu, dengan uangmu, dengan kekuasaanmu." "Di mana Mayang sekarang?" tanya Surya berusaha tetap tenang meskipun darahnya mendidih. Hendra tertawa sinis. "Dia aman, tidur dengan damai di tempat yang tidak akan pernah kau temukan." "Kau..." Surya hampir kehilangan kendali, tapi genggaman tangan kecil Ayu di tangannya mengingatkannya untuk tetap tenang. "Di mana ibu saya?" tanya Ayu dengan suara kecil namun penuh keberanian. Hendra menatap gadis kecil itu dengan campuran kebencian dan ketakjuban. "Jadi kau benar-benar putri Mayang?" "Aku selalu bertanya-tanya, kemana perginya bayi itu? Rupanya pengasuh yang kusewa tidak sepenuhnya mengikuti instruksiku." "Jawab pertanyaannya, Hendra," desak Surya. "Di mana Mayang?" "Di Rumah Sakit Jiwa Jakarta Selatan," jawab Hendra akhirnya. 7 tahun dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri tapi masih hidup. Dokter bilang dia mengalami trauma berat. Aku membayar mereka untuk merahasiakannya." Surya terperangah. Selama 7 tahun, dia mengira Mayang telah tiada, atau mungkin melarikan diri dengan pria lain. Tidak pernah terbayangkan bahwa istrinya masih hidup, terbaring tak berdaya di rumah sakit. "Tapi semua itu tidak penting lagi," lanjut Hendra, mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah detonator kecil. "Dalam 3 menit, perangkat yang kupasang akan meledak dan kereta ini akan tergelincir dari rel. Aku akan selamat dengan parasut ini, tapi kalian dan semua penumpang lainnya." Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi senyum sinisnya sudah cukup menjelaskan. "Kau gila," seru Surya, melangkah maju untuk merebut detonator itu. Tapi Hendra lebih cepat. Dia mendorong sebuah kontainer besar ke arah Surya, membuatnya jatuh tersungkur. Kemudian dengan cepat dia membuka pintu gerbong bagasi yang mengarah keluar.
"Selamat tinggal, bos," teriaknya bersiap melompat dengan parasutnya. Tiba-tiba, Ayu berlari ke arah Hendra dan merebut detonator dari tangannya. "Tidak akan kubiarkan kau menyakiti ayahku," teriaknya. Terkejut dengan serangan tiba-tiba itu, Hendra kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung ke arah pintu terbuka, berusaha meraih pegangan, tapi tangannya hanya menggapai udara. Dengan teriakan yang segera ditelan angin, dia terjatuh dari kereta yang melaju kencang. Surya bangkit dengan cepat dan menutup pintu gerbong. Dia menatap Ayu dengan takjub, tersentuh oleh keberanian dan tekad gadis kecil itu untuk melindunginya. "Kau memanggilku ayah," katanya pelan. Ayu mengangguk malu-malu. "Karena bapak memang ayah saya, kan?" Surya berlutut memeluk putrinya dengan erat untuk pertama kalinya. "Ya Ayu, aku adalah ayahmu." Tapi tidak ada waktu untuk larut dalam emosi. Mereka masih harus menghentikan perangkat yang sudah dipasang. Hendra, dengan detonator di tangan, mereka bergegas menemui Raden di ruang masinis. "Raden," panggil Surya saat tiba di ruang masinis. "Kami mendapatkan detonatornya, tapi perangkatnya masih terpasang di bawah gerbong 5. Masinis bilang kita tidak bisa mencapainya saat kereta sedang berjalan," jawab Raden dengan wajah tegang. "Tapi kita harus mencobanya," kata Surya dengan tekad. Tidak ada pilihan lain. Kereta Argolawu melaju kencang, membelah pagi yang berkabut. Di pedesaan Jawa, di dalam ruang masinis, suasana tegang semakin mencekam. Surya, Raden, Ayu, dan masinis sedang berdiskusi tentang cara menghentikan bencana yang akan terjadi. "Kita punya waktu kurang dari 2 menit sebelum perangkat itu aktif," kata masinis dengan panik. "Dan kita tidak bisa menghentikan kereta. Sistem remnya sudah dirusak." "Bagaimana dengan komunikasi darurat?" tanya Surya. "Bisakah kita menghubungi stasiun berikutnya untuk memperingatkan mereka?" Masinis menggeleng. Sistem komunikasi juga tidak berfungsi. Sepertinya Hendra telah memikirkan semuanya dengan matang. Surya menatap detonator di tangannya. "Hendra bilang perangkat itu dipasang di bawah gerbong 5. Apa tidak ada cara untuk mencapainya?" "Ada lubang akses di lantai setiap gerbong," jawab masinis. "Tapi harus ada yang turun ke bawah kereta untuk mencapai perangkat itu. Itu sangat berbahaya dengan kecepatan seperti ini." Raden melangkah maju. "Aku akan melakukannya." Surya menatap mantan rivalnya dengan terkejut. "Raden, itu terlalu berisiko. Aku punya pengalaman sebagai teknisi kereta di masa mudaku," kata Raden dengan tekad. "Dan aku punya hutang pada Mayang. Aku tidak bisa melindunginya dulu, tapi setidaknya aku bisa melindungi putrinya sekarang." Surya terdiam sejenak, kemudian mengangguk dengan hormat. "Baiklah, aku akan membantumu." "Saya juga ikut," kata Ayu dengan tegas. "Tidak Ayu," tolak Surya. "Ini terlalu berbahaya." "Tapi saya tahu seperti apa perangkatnya," Ayu bersikeras. "Saya melihatnya dalam mimpi saya. Itu seperti kotak hitam dengan lampu merah yang berkedip." Surya dan Raden saling bertukar pandang. Bagaimana mungkin Ayu tahu detail seperti itu? Apakah mimpi-mimpinya memang semacam penglihatan? "Baiklah," kata Surya akhirnya. "Tapi kamu tetap di gerbong 5. Jangan ikut turun ke bawah kereta." Mereka bertiga bergegas menuju gerbong 5, melewati penumpang-penumpang yang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kereta bergetar lebih keras dari biasanya, dan kadang terasa seperti akan tergelincir dari rel. Di gerbong 5, mereka menemukan lubang akses di lantai dekat toilet. Surya dan Raden segera membukanya, menampakkan rel yang bergerak cepat di bawah, kereta dan berbagai komponen mekanis yang menakutkan. "Aku akan turun," kata Raden melepas jasnya. "Berikan detonator itu padaku." Surya menyerahkan detonator dan menggenggam tangan Raden erat. "Hati-hati dan terima kasih." Raden tersenyum tipis. "Jaga Ayu, dia sangat mirip dengan Mayang." Dengan bantuan Surya, Raden mulai turun melalui lubang akses. Angin kencang langsung menerpa tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan pegangan. Suara kereta yang bergemuruh bersama gesekan roda dengan rel besi sangat memekakkan telinga. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Raden merayap di bawah kereta, berpegangan pada pipa-pipa dan rangka besi yang tersedia. Setiap sentimeter terasa seperti pertaruhan nyawa, dengan tanah dan rel yang bergerak cepat, hanya beberapa puluh sentimeter di bawahnya.
Di dalam gerbong, Surya mengawasi lubang akses dengan cemas, sementara Ayu berdiri di sampingnya. Matanya terpejam, seolah sedang berkonsentrasi pada sesuatu. "Ayu, kamu baik-baik saja?" tanya Surya khawatir. "Saya melihatnya, Ayah," kata Ayu tanpa membuka mata. Perangkatnya di sebelah kanan di dekat pipa besar, berwarna hitam dengan lampu merah. Surya terperangah. Bagaimana mungkin Ayu bisa melihat sesuatu yang berada di bawah kereta? Tapi tidak ada waktu untuk bertanya. Dia segera berteriak, mengarahkan informasi itu pada Raden. "Raden! Sebelah kanan dekat pipa besar, kotak hitam dengan lampu merah." Di bawah kereta, Raden mendengar teriakan Surya samar-samar di tengah kebisingan. Dia mengarahkan pandangannya ke kanan dan benar saja, ada kotak hitam yang terpasang di dekat pipa besar, dengan lampu merah yang berkedip semakin cepat, tanda bahwa waktu hampir habis. Dengan sangat hati-hati, Raden merayap ke arah perangkat itu. Tangannya gemetar saat mencoba meraihnya. Sedikit kesalahan bisa berakibat fatal, tidak hanya baginya tapi juga seluruh penumpang kereta. Akhirnya, dia berhasil mencapai perangkat itu. Sesuai instruksi dari detonator yang diberikan Surya, dia memasukkan kode untuk mematikan perangkat tersebut. Lampu merah berhenti berkedip dan berganti menjadi hijau solid. "Berhasil!" teriak Raden, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh kereta. Saat akan kembali, tiba-tiba kereta memasuki sebuah tikungan tajam. Guncangan keras membuat Raden hampir kehilangan pegangan. Dengan seluruh kekuatannya, dia bertahan, merayap kembali ke arah lubang akses. Di dalam gerbong, Surya melihat tangan Raden muncul dari lubang. Dia segera menariknya dengan sekuat tenaga. Raden naik kembali ke dalam gerbong dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh debu dan oli. "Berhasil," kata Raden di antara napasnya yang berat. "Perangkatnya sudah dinonaktifkan." Surya memeluk Raden dengan erat. "Kau melakukannya. Kau menyelamatkan kita semua." Ayu berlari dan ikut memeluk kedua pria dewasa itu. Untuk sesaat mereka bertiga, mantan rival bisnis, gadis kecil yatim piatu, dan pengusaha sukses, terlihat seperti keluarga yang telah lama terpisah dan akhirnya bersatu kembali. Tapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Meskipun perangkat peledak telah dinonaktifkan, kereta masih melaju dengan kecepatan tinggi tanpa bisa dihentikan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kereta semakin bergetar hebat setiap melewati tikungan. "Kita harus kembali ke ruang masinis," kata Surya. "Mungkin ada cara lain untuk menghentikan kereta ini." Mereka bergegas kembali ke ruang masinis, melewati penumpang-penumpang, yang kini mulai panik dengan guncangan kereta yang semakin hebat. Di ruang masinis, situasi semakin genting. Masinis berusaha keras mengendalikan kereta, tapi tanpa sistem rem itu hampir mustahil. "Kita akan mencapai jembatan Sungai Progo dalam 5 menit, kata masinis dengan panik. "Dengan kecepatan seperti ini, kereta bisa tergelincir di tikungan sebelum jembatan." "Apa tidak ada cara manual untuk menghentikan kereta?" tanya Surya, berusaha tetap tenang. "Ada rem darurat manual di setiap gerbong," jawab masinis. "Tapi harus diaktifkan secara bersamaan untuk memberikan efek yang cukup." "Kalau begitu kita harus mengaktifkannya," kata Surya dengan tegas. "Raden, kamu ambil gerbong depan. Aku akan mengambil gerbong belakang. Ayu, kamu tetap di sini bersama masinis." "Tidak, Ayah," tolak Ayu. "Saya bisa membantu, saya kecil dan bisa bergerak lebih cepat di antara penumpang." Surya menatap putrinya dengan bangga. Dia tahu Ayu benar. "Baiklah, kamu ambil gerbong tengah, tapi berhati-hatilah." Mereka berpencar masing-masing menuju ke bagian kereta yang telah ditentukan. Di setiap gerbong, mereka harus menemukan dan menarik tuas rem darurat yang tersembunyi di balik panel khusus. Surya berlari ke gerbong belakang, melewati penumpang-penumpang yang panik. Dia menemukan panel rem darurat dan bersiap menariknya. Raden di gerbong depan juga telah menemukan panel rem darurat. Dia menunggu sinyal dari masinis melalui pengeras suara. Ayu, dengan tubuh mungilnya, berhasil menyelinap di antara penumpang panik di gerbong tengah. Dia menemukan panel rem darurat tersembunyi di belakang kursi paling belakang. "Perhatian semua petugas kereta," suara masinis terdengar dari pengeras suara. "Aktifkan rem darurat pada hitungan ketiga. 1,
2, 3. Secara bersamaan, Surya, Raden, dan Ayu menarik tuas rem darurat di gerbong masing-masing. Kereta berguncang hebat, suara decitan memekakkan terdengar saat rem-rem darurat berusaha melawan momentum kereta yang melaju kencang. Perlahan tapi pasti, kereta mulai melambat. Para penumpang berpegangan erat pada apa saja yang bisa diraih, berusaha menjaga keseimbangan di tengah guncangan keras. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kereta akhirnya berhenti sepenuhnya, hanya beberapa ratus meter sebelum tikungan tajam menuju jembatan Sungai Progo. Napas lega terdengar dari seluruh kereta. Penumpang-penumpang saling berpelukan, bersyukur atas keselamatan mereka. Tidak ada yang tahu betapa dekatnya mereka dengan bencana besar. Surya berlari kembali ke gerbong tengah, mencari Ayu. Dia menemukan putrinya dikelilingi beberapa penumpang yang memuji keberaniannya. "Ayah!" Ayu berlari ke arah Surya, memeluknya erat. Surya mengangkat putrinya, memutar-mutarnya di udara dengan bahagia. "Kamu berhasil, Ayu. Kamu menyelamatkan semua orang." Raden bergabung dengan mereka, tersenyum melihat kebahagiaan ayah dan anak yang baru saja bersatu itu. "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Raden. Surya menatap jauh ke depan, ke arah Jakarta. "Kita akan menemukan Mayang dan membawanya pulang." 2 hari setelah insiden kereta, sebuah mobil mewah berhenti di depan Rumah Sakit Jiwa Jakarta Selatan. Surya keluar dari kursi pengemudi, diikuti oleh Ayu yang berpakaian baru dan rapi. Tidak lagi terlihat seperti gadis jalanan lusuh yang berteriak di stasiun kereta. Raden keluar dari kursi belakang, membawa sebuket bunga mawar putih, bunga kesukaan Mayang. "Apa ibu akan mengenali saya?" tanya Ayu dengan suara kecil. Genggaman tangannya pada tangan Surya mengerat. Surya berlutut, menyamakan tingginya dengan putrinya. "Entahlah sayang, ibu sudah lama tidak sadarkan diri. Tapi aku yakin di dalam hatinya dia pasti akan mengenalimu." Raden menepuk bahu Ayu dengan lembut. "Mayang selalu punya koneksi khusus dengan orang-orang yang dicintainya. Buktinya, kamu bisa melihatnya dalam mimpi-mimpimu, meskipun kalian tidak pernah bertemu." Dengan langkah perlahan mereka memasuki rumah sakit. Surya telah mengatur semuanya. Setelah menunjukkan dokumen-dokumen resmi dan melalui proses identifikasi, mereka akhirnya diizinkan untuk menemui Mayang. Seorang dokter wanita paruh baya menyambut mereka di depan sebuah ruangan khusus. "Selamat pagi, Pak Surya. Saya Dr. Ratna, dokter yang menangani Nyonya Mayang selama 7 tahun terakhir." "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Surya dengan suara bergetar. Dr. Ratna tersenyum tipis. Secara fisik, beliau sehat. Semua fungsi organ vitalnya berjalan dengan baik. Tapi beliau tetap tidak responsif terhadap stimulasi eksternal. Dalam istilah medis, kondisinya disebut sebagai keadaan vegetatif persisten. "Apakah ada kemungkinan dia akan sadar?" tanya Surya, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Dr. Ratna menghela napas panjang. "Dalam ilmu kedokteran, kita tidak pernah mengatakan tidak mungkin. Ada kasus-kasus di mana pasien terbangun setelah bertahun-tahun dalam keadaan koma. Tapi saya harus jujur, Pak Surya, kemungkinannya sangat kecil." Ayu melepaskan genggaman tangan ayahnya dan melangkah maju. Tapi ibu berbicara dengan saya dalam mimpi," katanya dengan yakin. "Dia pasti bisa mendengar kita." Dr. Ratna menatap gadis kecil itu dengan lembut, terkejut dengan keyakinan dalam suaranya. "Kamu pasti Ayu ya? Ibumu sering disebut oleh Pak Hendra sebagai ibu dari Ayu. Meskipun dia tidak pernah membiarkan kami mencari tahu siapa Ayu sebenarnya." "Dia putri kami," kata Surya dengan bangga. "Putri kami yang hilang selama 7 tahun. Dr. Ratna tersenyum. "Mungkin kehadiranmu bisa membuat perbedaan, Ayu. Terkadang, ikatan antara ibu dan anak bisa melakukan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran." Dengan hati berdebar, mereka memasuki ruangan. Di tengah ruangan yang didominasi warna putih, terbaring seorang wanita cantik di atas ranjang rumah sakit. Kulitnya pucat tapi masih terlihat cantik. Rambutnya yang hitam panjang tergerai di bantal, membingkai wajahnya yang damai seolah tertidur lelap. Surya melangkah perlahan ke sisi ranjang,
Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Mayang," bisiknya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Aku di sini sayang, aku menemukanmu." Tidak ada respons. Hanya suara monitor jantung yang berirama teratur memenuhi ruangan. Raden meletakkan buket bunga di meja samping ranjang. Matanya juga berkaca-kaca. "Hai sepupu," katanya pelan. "Maafkan aku tidak bisa melindungimu dulu." Ayu mendekati ranjang dengan langkah ragu. Inilah wanita yang selama ini hadir dalam mimpi-mimpinya. Wanita yang wajahnya ada dalam medalion yang selalu dia jaga. Wanita yang melahirkannya ke dunia ini. Ibunya. "Ibu," panggilnya lembut. "Ini Ayu. Ibu mengirim saya untuk menyelamatkan ayah dan saya berhasil. Sekarang kami datang untuk membawa ibu pulang." Surya dan Raden terdiam, memberi ruang bagi Ayu untuk berbicara dengan ibunya. "Ibu selalu datang dalam mimpi saya," lanjut Ayu. Tangannya perlahan menyentuh tangan Mayang. "Ibu mengajari saya lagu tidur yang indah. Ibu bilang suatu hari kita akan bernyanyi bersama." Ayu mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama yang dia nyanyikan di kereta untuk Surya. Suaranya kecil namun jernih, mengalun indah memenuhi ruangan. Surya tertegun mendengarnya, teringat bagaimana Mayang selalu menyanyikan lagu yang sama untuknya di malam-malam sulit. Saat Ayu mencapai bagian refrain, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Jari Mayang bergerak sedikit, hampir tidak terlihat jika Ayu tidak sedang menggenggamnya. "Ibu?" Ayu berhenti bernyanyi, matanya melebar dengan harapan. Surya dan Raden segera mendekat, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Mayang? Sayang, kamu mendengar kami?" tanya Surya, suaranya bergetar hebat. Perlahan, sangat perlahan kelopak mata Mayang bergerak. Setelah 7 tahun tertutup, matanya akhirnya terbuka menampakkan iris coklat hangat yang identik dengan mata Ayu. "Dokter," panggil Raden berlari ke pintu untuk memanggil Dokter Ratna. Mayang menatap langit-langit dengan pandangan kosong selama beberapa saat, kemudian matanya perlahan fokus pada wajah Ayu yang berada paling dekat dengannya. "ICU." Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar setelah bertahun-tahun tidak digunakan. Air mata mengalir deras di pipi Ayu. Ibu mengenali saya." Surya juga tidak bisa menahan tangisnya. "Mayang, ini aku, Surya, dan itu Ayu, putri kita." Mata Mayang beralih ke wajah Surya. Sebuah senyum lemah tersungging di bibirnya yang pucat. "Surya, aku bermimpi tentang kalian." Dokter Ratna masuk dengan tergesa-gesa, diikuti beberapa perawat. Mereka terkejut melihat Mayang sadar. Ini luar biasa," kata Dokter Ratna. Segera memeriksa tanda-tanda vital Mayang. Dalam dunia medis, ini bisa disebut sebagai keajaiban. "Bukan keajaiban, Dok," kata Surya sambil merangkul Ayu. "Ini adalah kekuatan cinta seorang ibu pada anaknya dan anak pada ibunya." Dalam beberapa jam berikutnya, ruangan itu dipenuhi kegiatan medis. Tim dokter memeriksa kondisi Mayang secara menyeluruh, melakukan berbagai tes untuk memastikan tidak ada komplikasi setelah dia sadar dari koma panjangnya. Sementara itu, di ruang tunggu, Surya, Raden, dan Ayu menunggu dengan cemas. Surya menceritakan pada Ayu bagaimana pertemuannya dengan Mayang dulu, bagaimana mereka jatuh cinta, dan rencana-rencana yang mereka buat sebelum Mayang menghilang. "Ibumu adalah wanita paling baik yang pernah ku kenal," kata Surya dengan mata berbinar. "Dia mengajariku arti sebenarnya dari hidup dan cinta. Sebelum bertemu dengannya, aku hanya peduli pada uang dan kekuasaan." "Dan setelah ibu menghilang, ayah kembali seperti itu?" tanya Ayu polos. Surya terdiam, tertohok oleh pertanyaan langsung putrinya. "Iya," akunya akhirnya. "Aku kehilangan arah. Aku menjadi lebih dingin, lebih kejam dalam bisnis. Aku pikir dengan cara itu, aku bisa melupakan rasa sakitnya." Raden menepuk bahu Surya. "Tapi sekarang kamu punya kesempatan kedua. Kalian semua punya kesempatan kedua." Dokter Ratna keluar dari ruangan Mayang dengan wajah cerah. Kondisi Nyonya Mayang stabil dan terus membaik. Ini sungguh menakjubkan. Biasanya pasien yang bangun dari koma panjang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tapi Nyonya Mayang sepertinya memiliki kemauan yang sangat kuat untuk sembuh. "Apa kami boleh menjenguknya?" tanya Ayu tidak sabar. "Tentu," kata Dokter Ratna, tersenyum pada gadis kecil itu.
Tapi jangan terlalu lama. Beliau masih perlu banyak istirahat. Mereka kembali ke ruangan Mayang. Kali ini wanita itu duduk bersandar pada bantal yang ditinggikan. Wajahnya masih pucat, tapi ada kehidupan di matanya yang tidak ada beberapa jam lalu. Mayang, Surya duduk di tepi ranjang menggenggam tangan istrinya. "Bagaimana perasaanmu?" "Seperti bangun dari mimpi panjang," jawab Mayang perlahan, suaranya masih lemah. "Tapi aku ingat semuanya." "Apa yang terjadi 7 tahun lalu?" tanya Surya hati-hati. "Jika kamu siap menceritakannya." Mayang menatap Ayu yang berdiri di samping Surya. "Aku hamil, Hendra, tahu sebelum kamu. Dia marah. Dia mencintaiku dengan cara yang salah." "Kamu tidak perlu memaksakan diri," kata Raden lembut. "Kami sudah tahu sebagian besar dari buku hariannya." Mayang menggeleng pelan. "Kalian perlu tahu. Hendra mendorongku saat bertengkar. Aku jatuh. Dia panik, membawaku ke rumah sakit ini, mengarang cerita pada dokter." Ayu naik ke ranjang dengan hati-hati, duduk di samping ibunya. "Tapi saya selamat, Ibu. Saya lahir dengan selamat." Mayang tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Kiamat mendengar kisah tangisanmu sebelum semuanya gelap. Dia berjanji akan merawatmu, tapi dia memberikanku ke panti asuhan," lanjut Ayu. "Tapi tidak apa-apa, Ibu, karena sekarang kita sudah bersama lagi." Mayang memeluk putrinya dengan lemah. Air mata bahagia mengalir deras. Surya bergabung dalam pelukan itu, akhirnya merasakan kembali kehangatan keluarga yang hilang selama 7 tahun. Raden mengamati dari kejauhan, hatinya penuh dengan kebahagiaan untuk sepupunya tercinta. Dia tahu kisah mereka masih panjang. Pemulihan Mayang akan membutuhkan waktu. Hendra masih harus dihadapkan pada hukum atas semua kejahatannya. Dan Surya perlu membangun kembali hubungannya dengan putri yang baru ditemukannya. Tapi, melihat 3 orang di hadapannya berpelukan, dia tahu bahwa cinta dan kebenaran akhirnya menang. 6 bulan kemudian, villa mewah di tepi pantai Parangtritis, Yogyakarta, dihiasi dengan lampu-lampu kecil dan bunga-bunga segar. Matahari senja menyinari pasir putih pantai, menciptakan pemandangan yang memukau. Di teras villa, Mayang duduk di kursi roda, menikmati angin pantai yang membelai wajahnya. Meskipun masih dalam proses pemulihan dan belum bisa berjalan dengan normal, senyumnya memancarkan kebahagiaan yang tak terbendung. Ayu berlari-lari di tepi pantai, tertawa riang saat ombak kecil mengejar kakinya. Dia tidak lagi menjadi gadis kecil lusuh yang ketakutan. Kini dia adalah Ayu Wijaya, putri dari pasangan terkemuka, yang mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang berlimpah. Surya mendorong kursi roda Mayang mendekati tepi pantai agar istrinya bisa melihat putri mereka dengan lebih jelas. "Lihat dia," kata Surya penuh kasih. "Dia mewarisi semangatmu, kecerdasanmu, dan terutama keberanianmu." "Dan keras kepalamu," tambah Mayang dengan senyum jahil. Suaranya sudah jauh lebih kuat sekarang, meskipun kadang masih terdengar lelah. Dia tidak akan menyerah sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti saat dia bersikeras menyelamatkanku di kereta itu, Surya tertawa kecil. "Aku masih tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa tahu tentang bahaya itu. Dokter bilang itu mungkin semacam koneksi psikis antara ibu dan anak. Atau mungkin itu hanya keajaiban," kata Mayang lembut. "Seperti keajaiban yang mempertemukan kita kembali." Raden bergabung dengan mereka membawa nampan berisi minuman segar. Pesta hampir siap. Para tamu mulai berdatangan. Hari ini adalah perayaan 6 bulan kesembuhan Mayang, sekaligus peresmian Yayasan Cahaya Ayu, yayasan baru yang didirikan keluarga Wijaya untuk membantu anak-anak yatim piatu dan ibu-ibu tunggal di seluruh Indonesia. Hendra Gunawan telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara atas percobaan pembunuhan, penculikan, dan berbagai kejahatan lainnya. Surya dengan kebesaran hatinya yang baru ditemukan, memastikan Hendra mendapatkan bantuan psikologis yang dia butuhkan. Wijaya Group telah bertransformasi di bawah kepemimpinan baru Surya. Tidak lagi hanya fokus pada keuntungan, perusahaan kini memiliki misi sosial yang kuat,
membantu komunitas di mana mereka beroperasi. Raden Atmaja, yang dulu adalah rival bisnis Surya, kini menjadi partner dan sahabat terbaiknya. Bersama-sama mereka membangun kembali bisnis perhotelan Raden yang hancur, menjadikannya bagian dari Wijaya Group, namun dengan otonomi penuh untuk Raden. Saat matahari mulai tenggelam di horizon, keluarga kecil itu berdiri dan duduk bersama di tepi pantai, menyaksikan keajaiban alam dengan hati penuh syukur. "Terima kasih," bisik Surya pada Ayu berlutut di sampingnya. "Untuk apa, Ayah?" tanya Ayu, matanya masih terpaku pada matahari terbenam yang indah. "Untuk menyelamatkanku, bukan hanya dari kereta itu, tapi dari diriku sendiri. Kamu mengajariku arti sebenarnya dari keberanian dan cinta." Ayu tersenyum, memeluk ayahnya dengan erat. "Ibu yang mengajari saya dalam mimpi. Dia bilang cinta lebih kuat dari apapun di dunia ini." Mayang mengulurkan tangannya, bergabung dalam pelukan keluarga itu. "Dan dia benar," katanya lembut. "Cinta kita lebih kuat dari waktu, jarak, dan bahkan hampir kematian." Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Seperti bintang-bintang itu, masa depan keluarga Wijaya terlihat cerah dan penuh harapan. Para pendengar yang tercinta, kami berharap bahwa kisah Ayu, Surya, dan Mayang telah menyentuh hati Anda semua. Untuk mengikuti perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.